Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dea Afiani, mahasiswi Prodi Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, Riyadul Ulum wa Dakwah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pengertian. Yang pertama yaitu tentang pengertian tasawuf falsafi, tokoh-tokoh dan ajaran-ajarannya. Yang kedua yaitu tentang tasawuf sunni, tokoh-tokoh beserta ajaran-ajaran yang dibawanya. Yang pertama yaitu tasawuf falsafi. Secara bahasa bisa kita bagi menjadi dua kata, yaitu antara tasawuf dan filsafat. Tasawuf artinya kecintaan kepada Tuhan, sedangkan ilmu filsafat Islam adalah yang berkenaan dengan akal dan pikiran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tasawuf falsafi adalah tasawuf yang mengkonsep ajarannya untuk mengenali Tuhannya atau ma'rifatullah melalui pendekatan filsafat atau rasio tingkat tinggi. Selain itu, tidak hanya mengenali Tuhannya saja atau ma'rifatullah, bisa melebihi tingkat tinggi lagi daripada itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Ajaran-ajarannya cenderung bersifat filsafat karena menjangkau persoalan metafisis, yaitu masalah Tuhan di satu sisi dan manusia di sisi yang lain. Bahkan telah memasuki kajian proses kebersatuan manusia dengan Tuhan. Adapun tokoh-tokoh ilmu tasawuf falsafi, yaitu yang pertama adalah Ibnu Sab'in. Nama lengkap dari Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr. Beliau lahir tahun 614 Hijriah di Mursia. Ibnu Sab'in adalah anak dari keluarga bangsawan yang hidup berkecukupan. Namun, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari segala bentuk kemewahan tersebut. Beliau juga mempelajari ilmu-ilmu seperti bahasa dan sastra Arab, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan logika. Tokoh yang kedua dari tasawuf falsafi yaitu Al-Jili. Nama lengkap dari Al-Jili adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili yang lahir tahun 1365 Masehi dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Beliau lahir di Jilan, provinsi di selatan Kaspi. Beliau adalah sufi yang terkenal di Baghdad. Ia pernah berguru pada tokoh tarekat Qadariyah yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Tokoh yang ketiga dari tasawuf falsafi yaitu Ibnu Arabi. Nama lengkap dari Ibnu Arabi yaitu Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Beliau dilahirkan di Murcia, daerah Andalusia Tenggara, Spanyol, pada tahun 560 Hijriah. Ia tinggal di Hijaz dan wafat di sana pada tahun 638 Hijriah. Karya Ibnu Arabi yang paling fenomenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 Hijriah. Nah, adapun ajaran-ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh tasawuf falsafi tadi, yaitu yang pertama dari seorang tokoh Ibnu Sab'in. Beliau membawa ajaran yang pertama yaitu kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak ini adalah ajaran tentang pemahaman tentang wujud. Itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Yang kedua, ajaran tentang menolak paham Aristotelian. Intinya, Ibnu Sab'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak atau konsep Tuhan itu lebih dari satu. Nah, konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Yang kedua yaitu ajaran yang dibawa oleh seorang tokoh Al-Jili. Ajaran yang dibawa oleh beliau yang pertama yaitu insan kamil. Pemahaman tentang
kedua yaitu maqamat. Al-Jili merumuskan tahapan tingkatan yang harus dilalui seseorang sufi adalah yang pertama Islam, iman, ihsan, sholat, syahadah, sidqiyah, dan qurbah. Nah, yang terakhir adalah ajaran yang dibawa oleh seorang tokoh yang bernama Ibnu Arabi. Ajaran yang dibawa oleh Ibnu Arabi yang pertama adalah wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Intinya, wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kholiknya. Ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Yang kedua, yaitu hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah yang menurut Ibnu Arabi bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud yang satu, yaitu wujud Tuhan. Dari yang satu ini, lalu lahirlah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Nah, yang ketiga, ajaran yang dibawa oleh Ibnu Arabi yaitu wahdat al-adyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua yaitu penjelasan tentang pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang ajarannya berusaha memadukan aspek syariah dan hakikat, namun diberi interpretasi dan metode baru yang belum dikenal pada masa sholat as-solihin, dan lebih mementingkan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bagaimana cara menjauhkan diri dari semua hal yang dapat mengganggu kekhusyuan jalannya ibadah yang mereka lakukan. Adapun tokoh-tokoh dari tasawuf sunni ini yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah seorang sufi angkatan tabi'in, seorang yang sangat takwa, waro, dan zahid. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Abi al-Hasan. Lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah, tetapi dibesarkan di Wadi Al-Qura. Tokoh yang kedua ini adalah seorang perempuan yang bernama Robi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya adalah Robi'ah al-Adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Basariyah. Juga digelari Ummu al-Khair. Ia lahir di Basrah tahun 95 Hijriah. Disebut Robi'ah al-Adawiyah karena ia putri keempat dari anak-anak Ismail. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Al-Hallaj. Beliau memiliki nama lengkap Husain bin Mansur Al-Hallaj. Lahir pada tahun 244 Hijriah atau 858 Masehi di salah satu kota kecil Persia yaitu kota Baydo. Tokoh yang terakhir dari tasawuf sunni yaitu Muhyi al-Din bin Arabi. Nama lengkapnya adalah Muhyi al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah al-Hatmi at-Ta'i. Ia adalah seorang pemikir sufi yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Adapun ajaran-ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh tadi, yang pertama yaitu Hasan al-Basri. Beliau membawa ajaran yaitu ajaran pokoknya Hasan al-Basri adalah zuhud, khauf, dan raja, atau perasaan penuh harap akan surga atau sebagai buah dari ketaatan. Dasar pendiriannya yang paling utama adalah zuhud terhadap kehidupan duniawi, sehingga ia menolak segala kesenangan dan kenikmatan duniawi. Yang kedua adalah ajaran yang dibawa oleh sufi wanita ini yaitu Robi'ah al-Adawiyah. Ajaran pokok yang terpenting dari sufi wanita ini adalah al-muhabbah. Hal ini ada kaitannya dengan kodratnya sebagai wanita yang berhati lembut dan penuh kasih. Rasa estetika yang dalam berhadapan dengan situasi yang ia hadapi pada masa itu. Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. Menurut Robi'ah, cinta kepada Allah adalah salah satu-satunya cinta, sehingga ia tidak bersedia membagi cintanya untuk yang lain. Tokoh yang
ketiga yaitu Al-Halaj. Beliau membawa ajaran hulul al-halaj, yaitu adalah pertama, diri manusia tidak hancur. Kedua, wujud, tetapi bersatu dalam satu tubuh. Hilbert Mason berpendapat al-hulul adalah penyatuan sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Akan tetapi dalam kesimpulannya, konsep hulul al-halaj bersifat majazi, tidak dalam pengertian yang sebenarnya. Menurut Nasiruddin At-Tusi, al-hulul adalah faham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Tokoh yang terakhir dari tasawuf Sunni adalah Muhyi al-Adin bin Arabi. Beliau membawa ajaran sentral tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Meskipun demikian, istilah wahdat al-wujud yang dipakai untuk menyebut ajaran sentralnya itu tidaklah berasal dari dia, tetapi berasal dari Ibnu Taimiyah, tokoh yang paling keras dan mengecam dan mengkritik ajaran sentralnya tersebut. Adapun menurut Ibnu Arabi, wujud yang ada ini hanyalah satu dan pada hakikatnya wujud makhluk adalah wujud kholiknya pula. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian atau yang melihat video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.